Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali untuk pengenalan pola. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tugas, ya. Masih kelanjutan dari tugas beberapa minggu lalu tentang pembuatan aplikasi pengenalan pola. Nah, hanya saja di sini kita sudah masuk pada klasifikasinya, pada pembuatan fitur ekstraktornya, kemudian klasifikasi. Jadi tidak hanya sekedar membuat aplikasinya dalam artian hanya menampilkan citra, kemudian mengolah ya citra tersebut ke dalam grayscale, dan kemudian ada proses penjumlahan dan pengurangan. Nah, akan tetapi di sini kita sudah lebih aplikatif ke pengolahan citranya dan pengenalan polanya. Karena sebenarnya kegunaan pengenalan pola pada mata kuliah ini adalah bagaimana supaya sistem atau mesin itu bisa mengenali pola-pola yang kemudian diajarkan pada dia, ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan pola dengan menggunakan ekstraksi fitur dan pengklasifikasi, ya, sesuai atau berdasarkan NIM akhir masing-masing. Nah, di sini ya, tugas 5, aplikasi deteksi tepi citra dan klasifikasi. Jadi kita menggunakan deteksi tepi, ada 4 deteksi tepi yang kemudian kita gunakan di sini. Untuk yang NIM 0 dan 1, nah di situ perbedaannya dengan 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dan 9 adalah terletak pada pengklasifikasinya, ya. Nah, baik, saya bacakan dulu soalnya. Buatlah aplikasi pengenalan pola dengan desain sebagai berikut. Tool yang digunakan di sini adalah bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Nah, hanya saja secara default ditampilkan di sini pada Java NetBeans sebagaimana modul pengolahan citra sebelumnya yang sudah kita bahas, ya. Nah, kemudian yang kedua, database yang pernah diberikan. Nah, kalian sudah mendapatkan pada mata kuliah database, sistem basis data, MySQL, ya, ataukah misalkan pada pemrograman yang lain. Nah, itu yang menjadi default yang digunakan pada pembuatan aplikasi di sini. Kemudian tahapannya bagaimana? Yang pertama, membuat citra dengan ukuran 5x5, 10x10, 50x50, dan 100x100 pixel. Jadi dilakukan resize, ya. Kalau sebelumnya misalkan citra yang diberikan dalam skala ribuan pixel, kemudian diubah menjadi ukurannya lebih kecil supaya komputasinya nanti juga menjadi lebih enteng atau lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, melakukan proses grayscale pada citra dengan ukuran seperti tadi, ya, 5x5, 10x10, 50x50, dan 100x100. Jadi citra warna tadi kemudian diubah menjadi grayscale dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan proses deteksi tepi dengan cara, jadi di sini ada 4 jenis deteksi tepi: Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Nah, keempat deteksi tepi ini nanti menjadi pemilihan pada setiap proses yang dilakukan dari aplikasinya. Yang keempat, menggunakan klasifikasi Euclidean distance, ya. Nah, karena ini berkode 0 dan 1, nah berarti jenis klasifikasi yang digunakan itu adalah Euclidean distance. Kalau berkode 2 dan 3, nah di situ dia menggunakan Manhattan distance dan seterusnya, ya. Sebentar untuk setiap jenis soal kita bahas.
Kemudian yang kelima adalah melakukan proses training dan testing. Jadi nanti aplikasi yang sudah dibuat ini memiliki masukan berupa gambar. Nah, gambar itu nanti dibagi. Misalkan ada 100 gambar, berarti kita berikan misalkan 50 gambar untuk training, kemudian 50 gambar untuk testing. Jadi nanti dibagi. Kemudian 6, pada proses training, data hasil deteksi tepi disimpan pada database. Jadi nomor 3, poin A sampai D, maksudnya tadi kan kita menggunakan 4 jenis deteksi tepi, ya, 4 jenis deteksi tepi: Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Nah, keempat jenis deteksi tepi ini kemudian disimpan, ya, menggunakan tabel masing-masing, ya, pada database training. Jadi pada database training ini ada tabel untuk Robert, ada tabel untuk Prewitt, ada tabel untuk Sobel, ada tabel untuk Kenny. Nah, kenapa demikian? Karena setiap deteksi tepi ini nanti kita akan melihat pada bagian klasifikasinya. Deteksi tepi yang mana yang kemudian akurat, lebih akurat? Apakah Robert lebih akurat dari Prewitt, lebih akurat dari Sobel, ataukah Kenny, dan seterusnya. Demikian juga perbandingan antara Prewitt dengan yang lainnya. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh, membandingkan data training dan data testing. Jika objek dikenali, maka dihitung jumlah yang dikenali dan jumlah yang tidak dikenali. Nah, ini berkaitan dengan akurasi, ya. Misalkan dari sekian banyak gambar yang di input, ya, ke dalam sistem, baik itu data training maupun data testing, ada berapa jumlah data training yang kemudian dikenali dan kemudian ada berapa jumlah data testing yang dikenali. Nah, kemudian kita bandingkan, kita prosentasekan hasilnya, itulah yang merupakan akurasi dari sistem atau aplikasinya. Berikutnya ada proses yang dilakukan. Nah, proses nanti, ya, yang muncul pada aplikasi yang pertama, proses membrowse dan membuka citra. Jadi dibrowse dulu pada file di perangkat kita masing-masing, kemudian citranya dibuka sesuai dengan bingkai yang sudah disediakan pada aplikasi. Kemudian bagian yang kedua, menyiapkan bingkai citra untuk ukuran 5x5, 10x10, 50x50, dan 100x100. Setelah itu melakukan grayscale. Yang keempat, melakukan deteksi tepi, Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Yang kelima, menyimpan nilai pixel setiap citra pada database masing-masing. Yang keenam, database citra terdiri dari database training dan database testing. Nah, ini yang tadi Ibu maksudkan, ya, bahwa tabel untuk penyimpan hasil deteksi tepi Robert untuk ukuran 5x5, 10x10, 50x50. Kemudian tabelnya juga dengan terpisah dengan Prewitt, Sobel, dan Kenny masing-masing. Berikutnya yang ketujuh, database hasil pengukuran classifier, perbandingan antara citra dan testing, menampilkan hasil klasifikasi. H ini G ini, ya, bagian G ini ada kesalahan penulisan pengetikan. Menampilkan hasil klasifikasi. Hasil klasifikasi ditandai dengan atribut papiler, folikuler, dan anaplastik. Jadi itu nanti yang merupakan output dari sistem. Jadi output dari sistem itu bagaimana dia mampu mengklasifikasikan, mampu mengenali, ya, apakah ini adalah citra jenis papiler, ini citra jenis folikuler, ataukah anaplastik. Bagaimana pengenalan mereka terhadap ketiga jenis citra tersebut. Nah, mungkin ada yang pertama, sebenarnya apa sih papiler dan folikuler itu tadi? Nah, itu adalah jenis kanker tiroid, ya. Jadi kita membuat aplikasi kanker tiroid di sini menggunakan classifier Euclidean Distance. Nah, kita lihat aplikasinya.
ya. Jadi seperti tadi ya, jadi di browse dulu citra aslinya, setelah itu muncul pada bingkainya. Citra asli di sini masih dalam bentuk citra warna, belum diubah ke dalam grayscale ya, belum. Nanti kemudian pada bingkai 5x5, 10x10, 50x50, 100x100, nah ini sudah ada proses pengubahan nanti ya ke dalam bentuk grayscale ya. Nah kemudian di sini ada bagian panel ya, untuk deteksi tepi ada 4 jenis yang digunakan. Jadi ini adalah radio button untuk memilih ya deteksi tepi yang mana yang akan diproses atau yang akan dioperasikan, apakah Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Jadi dia akan memilih salah satu di antara keempatnya untuk setiap kali proses ya. Jadi keempat proses ini tentu saja harus ditampilkan ya hasilnya nanti. Pada saat misalkan deteksi tepi kita memilih Robert, maka data yang di sini nanti akan muncul hasilnya ya. Pada citra kali 5 hasil dari Robertnya 10x10, 50x50, dan 100x100. Jadi satu jenis proses itu akan ditampilkan dengan ukuran citranya masing-masing. Nah selanjutnya hasil tersebut itu akan disimpan. Pada saat proses penyimpanan, kalau misalkan kita memilih Robert, berarti dia akan menyimpan hasil deteksi tepi dari Robert ke dalam tabel database dan tabel Robert. Nah demikian juga untuk Prewitt, kalau kita pilih radio button diarahkan di sini, diaktifkan, maka dia akan menyimpan hasil deteksi tepi dari Prewitt. Demikian juga untuk Sobel dan Kenny. Nah itu. Kemudian di sini disediakan juga button untuk mengimpor hasil yang tersimpan tadi di dalam database ke Excel. Nah jadi kita tarik data tersebut dari MySQL ke Excel. Ini berkaitan dengan memudahkan kita dalam analisis data menggunakan perangkat lunak aplikasi Excel ya. Nah selanjutnya di sini ada tahapan testing. Nah jadi ada dua form ya, di sini ada form training, kemudian ada form testing. Nah kegunaan form training tadi itu adalah kita melakukan aplikasi pengolahan citranya ya, dan ekstraksi fiturnya. Nah sementara pada form testing ini masih sama, tetap ada proses pengolahan citranya juga, cuma pada form testing ini sudah ada proses klasifikasinya, hasil klasifikasinya maupun hasil pengenalannya. Nah yang mana yang dimaksudkan? Nah di sini kalau tadi di sini ya proses pengolahan citra dan klasifikasinya ya, karena di sini kan sudah diklasifikasi dalam bentuk Sobel ya, dengan ini keempat jenis deteksi tepi. Nah kemudian di sini nanti perbedaannya jadi sama, kita pilih terlebih dahulu Robert, Prewitt, Sobel, atau Kenny. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah setelah itu di sini ada button proses apa. Nah di sini ada proses untuk menampilkan nilai klasifikasi yang terkecil. Jadi nanti akan dibandingkan antara data training dengan data testing. Kalau misalkan data testing yang kita tes ceritanya ya kepada sistem, apakah dia mampu mengenali citra ini. Nah nanti dia akan memberikan hasilnya berupa apa? Hasil nilai ya antara citra testing yang di scanning ya, diproses, kemudian dengan citra dengan nilai numerik yang sudah ada di dalam database.
Nah, hasilnya itu nanti akan dibandingkan. Nah, kalau misalkan dia bandingkan ya antara semua citra testing dengan semua nilai yang ada di dalam database, dia akan memilih nilai yang paling terkecil. Nah, nilai terkecil hasil penggunaan rumus Euclidean distance di sini ya. Jadi nanti itu bergantung dari metode yang digunakan masing-masing. Kalau Euclidean distance berarti dia menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian ada Manhattan distance, ada Chebyshev, ada Canberra, dan kemudian ada Minkowski. Jadi bergantung dari jenis rumus ataupun metode klasifikasi yang digunakan masing-masing. Nah, hasil pengenalannya nanti akan dituliskan apakah jenisnya itu kan ada 3, ada jenis papiler, kemudian folikuler, ataukah anaplastik. Nah, hasilnya ini nanti akan dimunculkan pada property edit ini ya. Nilai terkecilnya berapa, kemudian hasil pengenalannya berapa. Nah, setelah itu di sini juga disediakan tombol impor ke Excel. Jadi impor ke Excel sama tadi supaya kita bisa melihat data tersebut dalam angka, kita bisa menganalisisnya di Excel untuk memudahkan proses pemahaman kita atau proses perhitungannya. Oke. Ya. Mungkin seperti itu. Ini penjelasan di sini merupakan narasi dari apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian di sini ada narasi bahwa untuk citra 5x5, 10x10 dan 50x50, nah itu disimpan di dalam database. Nah, sementara citra 100x100 tidak usah disimpan di dalam database. Akan tetapi kalau misalkan Ananda memang mampu untuk menyimpan citra 100x100 ini dengan menggunakan teknik tertentu ya, tanpa langsung menyimpan ke dalam file-file yang pada tabel ataupun pada database-nya, nah maka silahkan ya, karena ada cara tertentu dengan menggunakan konsol ya, itu diketikkan. Nah, bisa juga kalau ada yang bisa memperoleh cara seperti itu, lebih bagus lah, berarti excellent buat kalian. Berikutnya di sini ada hasil pengenalan pola kanker ya. Di sini misalkan ya, ini contoh jenis hasil setelah kita latihkan ada 50 data testing atau 50 data training. Kita masukkan semuanya. Jenis yang pertama itu misalkan yang kita masukkan itu adalah papiler ya. Kemudian jenis diagnosis pakar itu benar papiler juga menurut dari aplikasi kita. Nah, terus perbandingannya antara citra sebenarnya yang kita masukkan dengan citra pakar itu sama. Nah, berarti keterangannya adalah benar. Jadi diagnosis dari pakar itu valid atau benar. Kemudian yang kedua, anaplastik misalkan yang kita masukkan, terus pakarnya atau sistemnya itu hanya mampu mengenalinya sebagai folikuler. Nah, berarti ini adalah salah. Nah, kita catat nanti berapa jumlah yang salah dari hasil pengenalan sistem, kemudian berapa jumlah yang benar. Nah, jumlah yang benar dibagi keseluruhan data dikali 100%, itulah jumlah akurasinya. Sebaliknya, errornya itu adalah jumlah yang salah dibagi jumlah data keseluruhan dikali 100%. Nah, itulah error dari sistem. Nah, itu ya. Nah, kemudian tugasnya ini sudah ada di Google Classroom. Silakan kalian buka ya, pada formnya, form tugas kelima ya. Silakan, jangan sampai Ananda ada salah pemilihan soal ya, diperhatikan. Jadi jangan sampai salah pemilihan soalnya. Nah, ini tugas 5 ya. Di sini untuk yang bernim 0 dan 1 dia menggunakan klasifikasi
Euclidean Distance 2 dan 3, Manhattan Distance 4 dan 5, Chebyshev 6 dan 7, Canberra Distance, kemudian 8 dan 9, Minkowski. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada listing program untuk deteksi tepi ya. Untuk deteksi tepi Robert, Prewitt, kemudian Sobel dan Kenny, bahkan ada Laplace juga. Itu semuanya sudah ada di listing program. Silahkan Ananda sesuaikan dengan kode dari listing program yang berjalan di Java. Kalau misalkan yang lainnya mau mengadaptasinya dalam bentuk PHP misalkan atau Python, nah silahkan ya disesuaikan dengan kode dari bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, saya kira demikian ya untuk penjelasan dari tugas kita kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.